Aneh antum semua dulu pada malam nih hari kita banyak kekurangan, banyak aib, banyak dosa, maksiat sama Allah Ta'ala. Maksiat yang terang-terangan, maksiat yang ngumpet-ngumpet, fi sirri wa alaniyah, yang ngumpet-ngumpet sama yang terang-terangan. Ini kita punya aib masing-masing nih. Seandainya seumpama Allah buka aib aneh di depan antum semuanya, kabur semua, ente gak ada yang mengaji sama aneh. Karena kita masih duduk, masih ngobrol, masih tawa di sini kumpul. Kenapa? Karena masing-masing di antara kita Allah tutup. Kita punya aib, kekurangan kita ditutup. Entar hari kiamat, ya di padang mahsyar, kita punya aib, kita punya kekurangan, bakal dikupasin, bakal dikuluti nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bakal dipertontonkan, bakal diperlihatkan satu persatu kertas hidup kita. Allah Taala mulai kita mukallaf, dari kita mulai balik sampai kita wafat. Tetapi ada sebuah solution, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa solusinya? Siapa yang suka nutupin keburukan orang di dunianya, kelak nanti di hari kiamat keburukannya Allah tutup. Nah sekarang lu buka-bukain, lu pamer-pamerin, lu sebar-sebarin itu keburukan orang. Berarti apa? Ente lagi nyebar dosa jariah buat ente sendiri. Nauzubillahimin. Hati-hati makanya. Ada orang selingkuh, kita lihat, kita videoin. Wah, lihat nih. Wah, tuh. Iya enggak? Nih pemirsa. Ya, ini lagunya nih. Iya enggak? Masya Allah guys, nih lagi kesempatan lagi mau buka pintu nih. Kita bakal dobrak nih. Kita lagi ngapain tuh di dalam tuh? Wah, elah. Masya Allah. Dari jam berapa ini nggak turun-turun? Kan begitu. Bukan main. Itu videoin tuh, direkam tuh. Itu kira-kira aib orang bukan? Aib bukan? Aib. Wah dapat track, ente save. Masya Allah. Kirim udah ke grup semua, grup arisan, grup RT, grup RW, sampai disebar di grup majlis taklim. Wa izubillah min zalik. Nauzubillahimin. Tempat ngaji, tempat taklim disebar. Masya Allah, lagi selingkuh. Masya Allah. Nih, Nat nih, woi, ada bahan baru nih. Kalau mau, tuh tinggal check in doang. Masya Allah. Nauzubillahimin. Hati-hati. Wallahu fil aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah bakal terus nolongin hambanya selagi itu hamba mau nolongin saudaranya. Tuh. Jangan, hati-hati, pergunain nih handphone dengan sebijaksana mungkin, dengan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai kita nyebar daripada kesalahan orang lain. Ini bahaya maknanya. Lu ikut-ikutan orang. Ya Allah, itu kan aib orang. Itu dia dibegituin, dia malu luar biasa se-Indonesia. Apalagi kita sekampung, se-RT, se-RW digituin, apa gak malu? Ya, makanya hati-hati. Jangan ikut-ikutan kalau nggak paham, ya. Jangan suka gaya-gayaan kalau kita lihat orang pada bikin kelakuan yang model begitu. Masya Allah. Ini gara-gara apa? Gara-gara nggak punya ilmu. Gara-gara apa? Gara-gara pernah ngaji. Gara-gara apa? Gara-gara nggak pernah nanya sama ulama. Tuh, bikin fatwa sendiri, ya, bikin keputusan sendiri. Dia bilang, wah bener banget ini, wah dibikin sebar-sebar, dibikin frame itu luar biasa. Waliyadzubillah min zalik. Ente mau tahu tuh Gus Miftah tuh kalau tahu banyak orang ngomongin dia, dosa dia diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kita banyak kekurangan, bukan dia aja banyak dosanya, kita pun juga banyak dosanya. Mikir, ngaca di kaca. Iya, jangan kita merasa kita paling hebat, model begitu doang. Itu Allah keplesetin dikit. Bagaimana kita? Kita bukan orang yang viral, kita bukan orang yang terkenal. Tapi tatkala suatu saat kita mendapatkan hal seperti itu, wal-iyazubillah min zalik. Ini peringatan buat kita, ibrah, pelajaran buat kita. Lihat ada begitu, udah kita lihat doang. Ya Allah, dia sampai begini gua. Ya kadang-kadang sering bercanda sama orang. Berarti kadang-kadang tuh orang sakit hati. Ya Allah, mana kesel banget lagi mukanya pucet, udah tukang teh itu begitu. Iya enggak? Pucet bener. Kenapa? Karena orang malu di hadapan segitu banyaknya manusia. Nah kita pun begitu juga. Jangan sampai kita bikin malu orang di hadapan orang banyak. Nauzubillahi min zalik. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum.
Wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini semua saudara. Walaupun beda suku, beda bangsa, beda adat istiadat, kita satu di bawah panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke masjid, nggak lihat tuh yang di masjid ada orang Padang, ada orang Batak, ada orang Sunda, ada Jawa, Betawi segala macam. Selagi mereka Islam, innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini semua saudara. Apa yang kedua? Fa aslihu baina akhawaikum. Kalau ada keributan, ada perselisihan, ada yang agak renggang retak dikit, fa aslihu baina akhawaikum, damaiin di antara mereka, islahkan di antara mereka. Ayo pihak pertama, ayo pihak kedua, apa? Mediasi. Itu namanya orang punya ilmu namanya. Nggak sekonyong-konyong bikin rendahin orang, nggak sekonyong-konyong ngedikte orang, nggak sekonyong-konyong langsung ngatain orang, nggak bisa begitu. Fa aslihu baina akhawaikum. Allah ngajarin apa? Fa aslihu bain akhawaikum, damaikan yang lagi berselisih di antara kalian. Kenapa? Semuanya umat Islam mukmin itu bersaudara di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wattaqullah, takwa kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian menjadi orang-orang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wah, luar biasa nikmat. Kita tahu apalagi kata Nabi Muhammad SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisani, atau kama qala Rasulullah SAW. Muslim yang baik itu, muslim yang sejati itu apa? Man salimal muslimuna, mereka orang yang bisa menyelamatkan muslim yang lain, min lisanihi wa yadihi, dari ucapannya dan dari tangannya. Sekarang mulut, lisan nggak ngomong, tapi handphone bicara, tangan gitu, isengnya luar biasa. Ya, liatin aja rujak, kan begitu misalnya. Antepin aja. Gue udah begitu loh misalnya. Ya, gue udah tahu nih semua strategi lo nih. Nah, misalnya begitu. Enggak lagi dah gue main ke rumah lo. Kagak diorangin, gue kagak diopenin. Masya Allah, dia asal gak punya akhlak. Oh begitu, Masya Allah. Ya, kenapa? Nggak ngomong lisannya tapi tangannya iseng jahil. Ini bukan muslim sejati namanya. Kenapa? Orang Islam nggak boleh begitu modelnya. Malah dikatakan wala tahassasu wala tajassasu wala tabaghadu wala tabadaru. Ya, jangan kalian mencari-cari isu-isu orang. Jangan mencari kejelekan-kejelekan orang. Tajassus namanya. Nggak boleh. Hatta bini ya, ngambil handphone laki, tajassus termasuk tuh. Haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Ya, misalnya tuh suaminya handphonenya dipakai password. Ya, nggak ada kesepakatan dia antara bini sama laki. Kan ada laki yang bini kan, lah bodo amat, buka aja, nggak ada urusan. Tapi kalau orang punya privasi sendiri, itu hak dia sebagai suami. Nggak boleh bini, wah kok di passwordin bang? Tajassus namanya, cari-cari. Tadinya udah tenang, udah damai, karena dia punya sifat tajassus, cari-cari kesalahan orang, pengen tahu urusan orang, fudul, kepo. Jadinya apa? Ribut rumah tangga. Jadinya apa? Rusak tuh. Yang tadinya enak udah tenang. Gara-gara apa? Sifat tajassus, suka cari-cari kesalahan orang lain. Wal iyyazubillah misalnya. Udah ente nggak tahu, cukup diam. Asan udah. Nggak usah pakai buka-buka yang kagak-kagak udah. Ini mah nggak ada faedah. Ini nggak ada manfaat buat apa? Emang ada pengaruhnya tuh orang buat dosa sama ente? Nggak ada pengaruhnya. Emang ada pengaruhnya tuh orang buat baik sama ente? Nggak ada pengaruhnya. Yang pengaruhnya apa? Dosa ente sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ada pengaruhnya apa? Kebaikan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Itu ada pengaruhnya sama kita. Orang buat maksiat besar buat ada pengaruhnya buat kita. Sekian ribuan tahun Fir'aun berbuat dosa begitu besarnya ngaku Tuhan. Emang ada proses, ada pengaruhnya buat kita? Ada nggak? Kagak ada. Segitu besarnya Fir'aun dosanya, kira-kira ada pengaruhnya buat kita? Nggak ada. Begitupun juga ya, dosa yang kecilnya kita nggak ada pengaruhnya buat orang-orang maksiat. Tetapi itu dosa kecil, pengaruhnya besar buat kita. Kenapa? Perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kudu pinter-pinter di zaman.
kudu pinter-pinter nih keadaan situasi, ya apapun keadaannya tanya sama orang-orang yang bijak, terlebih ada orang-orang soleh. Kenapa orang-orang soleh itu ditanya? Karena mereka hidupnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati mereka sofi, bersih. Kenapa? Zikir, istighfar. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Yang kedua, wa rajulun lahu lisanun bila qalbin fayamtiku bil hikmati wa la ya'malu biha. Yad'u an-nasa ila Allah ta'ala wa huwa yafiru minhu. Fab'ud minhu li'alla yahfaduka billadhidhin lisanin fatahrukuka naru ma'asihi wa yaqtuluka nadul qalbi. Contoh laki-laki yang kedua, manusia yang kedua golongannya apa? Wa rajulun lahu lisanun. Yang kedua, ini laki-laki pintar ngomong, jago nasihatin orang. Bila galbin, tapi nggak punya hati. Ya, ngomongnya jago, tapi nggak punya hati. Fayantiku bil hikmah, ngomongnya cakep, enak, omong-omongannya luar biasa, hikmah terus omongannya. Wala ya'malu biha, tapi nggak pernah diamalin omongan dia. Nyuruh orang, ayo kita sholat, ayo kita puasa, ayo kita sholat berjamaah, ayo kita berpuasa sunnah, ayo kita baca sholawat, ayo kita sedekah. Wala ya'malu biha, apa yang dia bicarakan, tapi dia nggak pernah ngelakuin. Yo, sekarang model-model itu banyak orang. Maka hati-hati. Innama akhwafu min ummati min ghairi dajjal, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya ada sesuatu di antara kalian yang lebih aku takuti dibandingkan dajjal, kata Rasulullah SAW. Apa itu? Al ulama usu, ulama yang jahat, ulama yang menjual agama dengan dunia, ulama yang mencari dunia dengan ilmunya, ulama yang mengajak orang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia menjauh akan ajarannya. Ini yang ditakuti nama Nabi Muhammad SAW. Ada macam-macam model-model luar biasa zaman sekarang, kita bisa nyaksiin, kita bisa luar biasa ngelihat. Kita ini orang yang masih umur 20 tahunan, 30 tahunan, masih ada harapan besar kita berumur 50 tahun yang akan datang. Tetapi the next keadaan kita nggak punya ilmu, nggak punya akidah yang benar, ente punya turunan yang menjaga bagaimana? Apa yang ente mau harapin? Kita punya orang tuh bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bakal pulang, nggak selamanya hidup di dunia. Tapi penerusnya, ya pewaris daripada keturunan kita semuanya, kalau nggak punya ilmu agama, apa yang mau diharapin keturunan kita? Punya harapan anak soleh-soleha? Apa pengen coba bentuk anak dilahirin, dibesarin cuma buat lu udah kerja dari duit kelar hidup lu? Bukan begitu caranya hidup. Dibentuk sekolah dari mulai TK, SD, SMA sampai kuliah kelar, kerja lu nyari duit. Nauzubillah min zalik. Ini ciri-ciri orang Yahudi, otaknya begitu di dunia hidup. Cuman buat hidup kayak binatang. Binatang makan, minum, berak, kawin, selesai. Tapi umat Islam jangan begitu hidupnya. Kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya Nabi Muhammad SAW. Ada syariat Rasulullah yang harus kita benerin buat kita punya keluarga, buat kita punya keselamatan di dunia wal akhirah. Sekedar makan, minum, tempat hidup itu mudah, hadirin. Mudah ya ikhwan. Jangan pusing-pusing, mudah. Ya, nggak usah bingung-bingung antum. Ya, kita pikir apa? Keselamatan kita, cucu anak kita kelak nanti di dunia dan akhirat. Surga luas, nggak sempit. Jangan jadi orang soleh sendirian. Ajak orang soleh rame. Ajak. Kita punya tangan turun ke bawah, yang lagi jauh deketin. Ya, yang lagi lupa ingetin. Ya, yang lagi puyeng galau, hilangin pusingnya tuh orang. Kenapa? Kita umat Nabi Muhammad SAW. Itu berarti mukmin sejati, Islam yang sejati. Tahu makna hidup di dunia. Jangan kayak burung terbang, pulang mau makan tidur, besok pagi terbang lagi. Ya, ada di sini, ada burung aja ada begitu. Jangan pusing. Ini waduh, asal bangun pagi bungkus, ya Allah. Aduh, mana ini hidupnya, jangan. Ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih banyak solution buat kita. Banyak solution buat kita. Jangan pusing. Ya. Kita nggak pernah pengen, nggak pernah ingin
diciptain sama Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah ingin nyiptain kita. Ingin merasakan nikmatnya dunia, merasakan nikmatnya keselamatan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Ini udah enak banget, nikmat banget, luar biasa. Kalau terdalamin maknanya luar biasa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah. Mereka lah orang-orang sebaik-baiknya manusia. Sebaik-baik manusia apa? Amanu wa amilus soleh. Beriman sama Allah Ta'ala dan beramal soleh, berbuat baik, ngasih manfaat bagi orang yang banyak. Apa balasannya? Jazaohum, balasan buat mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, adanya surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang begitu luar biasa. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Begitunya mereka masuk surga, Allah Ta'ala ridho sama mereka. Allah ridho, kalau ada Allah ridho. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam api kebakar enggak? Enggak. Kenapa? Allah ridho. Nabi Musa di laut tenggelam enggak? Enggak. Kenapa? Allah ridho. Oh kita kita bagaimana? Ya, dan ridho Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Dengan apa? Amanu wa amilus salih. Tajri min tahtihal anhar. Ente tahu surga airnya itu mengalir. Itu aliran air surga, itu alirannya campuran satu susu, kedua madu, ketiga air zam-zam, ketiga apa? Arak. Nyatu satu. Ya. Kalau bahasa kita apa? Kalau kita beli minum-minuman STMJ. Bukan STMJ, Bib. Namanya apa namanya? Kalau campur-campur, di mix. Oplosan. Ya. Susu, madu, air zam-zam sama arak di mix jadi satu. Itu surga, tapi jangan nyoba-nyoba ntar lo. Ntar nyoba-nyoba lagi di rumah. Coba beli susu, beli madu, air zam-zam sama wine dikit. Lah, gitu mah namanya mabuk tuan. Entah di surga arak mau dihalalin sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling parah, yang paling musibah besar apa? Minuman yang bakal diminum oleh penghuni neraka. Dari mana? Apa sungai namanya? Sungai Gutoh. Sungai yang berasal dari kemaluan wanita yang berzina yang bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Apa? Itu nanah dan darah bercampur menuju sungai-sungai neraka yang bakal diminum oleh penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita bisul, ya enggak? Udah mau pecah. Itu kan tembok batu rasanya. Ya enggak? Bagaimana kuat daripada biaran tuh? Ya tukang jual apem saban malam. Lakau. Masya Allah. Ya kagak tobat sama Allah Subhanahu wa taala, enggak bertobat. Ya bakal jadi dalam dia punya kemaluan, nantinya bakal ngalir tuh nanah dan darah dari kemaluannya yang bakal Allah minumkan kepada penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min. Ya Allah, nas'aluka shihah wal afiyah. Berjaga Allah Subhanahu wa taala. Yad'un nasa ila Allah taala wa huwa yafiru minhu. Dia ngajak manusia menuju Allah taala tapi dia lari dari